Kalau tadi kita simpulkan bahwa Madinah adalah role model dari negara Islam yang dibangun oleh Rasul. Lalu bagaimana yang saat ini kelompok-kelompok yang tadi di awal saya sampaikan ke Pak Boy mendorong keinginan-keinginan untuk khilafah kembali lagi. Khilafah yang seperti apa? Apakah khilafah yang Madinah itu atau khilafah yang lain? I am not sure actually. Jadi saya tidak tahu sebenarnya. Tapi begini, kita tidak ragu itu ya bahwa Nabi Muhammad melakukan revolusi dan mendirikan politik itu tadi. Dan karena beliau adalah manusia istimewa, maka di dalamnya terdapat otoritas yang menyatu. Iya. Iya kan? Pemimpin agama, pemimpin politik. Iya. Mengatur, membuat peraturan juga. Iya, panglima militer dan seterusnya. Saya kira kalau Nabi Muhammad jangan dibandingkan. Iya. Karena gak mungkin beliau bisa. Kalian. Gak mungkin beliau absolut ya, otoritarian lah kira-kira gitu. Misalnya gitu. Itu tidak usah kita ragukan dan tidak usah kita bandingkan, tetapi dan pula kalau kita berbicara tentang proses, ini kan dalam proses awal gitu. Tetapi ada satu buku yang bercerita tentang After the Prophet. Judulnya itu After the Prophet. Nanti coba bisa dicari buku itu ya. Bercerita tentang bagaimana perubahan-perubahan revolusioner dalam bidang politik ini terjadi pada zaman pasca Nabi Muhammad. Tak lama setelah beliau meninggal. Nah, itu. Jadi, maka kalau ada pertanyaan khilafah mana yang sebenarnya hendak dipromosikan oleh kelompok-kelompok itu perlu diskusi panjang karena itu tadi sejarah politiknya itu sejarah yang berubah-ubah. Iya. Karena pasca Rasul ini luar biasa ya dinamikanya ya. Karena negara Madinah jelas bukan negara khalifah, Nabi Muhammad khalifah. Iya betul. Nah itu ya negara Madinah gitu saja kalau saya nyebut. Iya, negara atau mungkin negeri ya, negeri Madinah. Mungkin yang bisa kita adopsi ya atau kita serap dari Madinah nilai-nilai yang dibangun oleh Rasul pada waktu nilainya itu. Tadi egalitarianisme, kemudian minoritas, sistem sosial, konstruksi bagaimana membangun konstruksi publik gitu ya, komunikasi publik, keterbukaan, relasi publik ya, kemudian fit on proper test, bukan fit on proper test, maksudnya right people on the right place, meritokrasi maksudnya. Meritokrasi. Siapa itu panglima yang sangat muda yang ditunjuk Rasulullah pada usia 25 yang diragukan banyak orang itu? Tapi siapa mau meragukan Rasul sudah nunjuk? Iya. Itu penting sekali pelajaran bagi kita hari ini. Usia 25 sama Nabi Muhammad ditunjuk jadi panglima dan berhasil. Maknanya di situ ada visi tentang meritokrasi. Ya di situ fit and proper test. Iya, fit and proper test. Lalu prosesnya kan. Iya. Maksud saya nilainya prosesnya, adalah meritokrasi. Iya. Kemudian ada perempuan yang diangkat sebagai manajer pasar di Madinah. Nah, jadi pada waktu itu sudah ada manajer pasar ya. Ada manajer luar biasa ya. Sehingga saya melihat ada meritokrasi juga. Ada meritokrasi. Yang barangkali orang pada zaman itu belum berpikir. Iya. Bayangkan kalau kita balik lagi ke Mekah ya. Itu ada konsep syaraf. Syaraf itu kehormatan. Kehormatan itu bangsa Arab ini sangat menghormati sukunya. Sehingga sukumu apa menentukan dirimu. Iya. Nah, istilahnya itu prestis lebih penting dari prestasi. Iya. Nah, Nabi Muhammad merubah itu ketika di Madinah. Iya. Sehingga itu tadi. Dan pasti yang menjadi manajer pasar kalau di Mekah ya orang kelompok itu saja. Iya, kelompok itu aja. Balik lagi ke belakang agak jauh. Sebenarnya nanti kan ada khalifah, ada dinasti namanya dinasti Umayyah. Iya. Dinasti Umayyah lalu digantikan oleh dinasti Abbasiyah. Jauh lagi ke belakang ternyata ada data sejarah yang menyebutkan antara Bani Umayyah dan Bani Hashim. Bani Hashim itu adalah nenek moyang dari Bani Abbasiyah. Itu dulu sudah bersaing dengan Bani Umayyah dalam konteks akomodasi haji. Sikoyatul Hajj istilahnya itu. Akomodasi haji karena haji itu kan jauh sebelum Islam sudah ada. Sudah ada. Sejak Nabi Ibrahim sudah ada. Maka elit-elit masyarakat di Mekah
Quraisy itu sebenarnya berebut akomodasi haji. Nah, itu loh. Sehingga kan panjang sekali. Sehingga Cak Nur itu sering mengatakan bahwa persaingan antara Bani Abbasiyah dan Umayyah itu juga dipicu oleh pertarungan puak di masa lalu. Tidak ujug-ujug ya, Tidak tidak ujug-ujug. tiba-tiba. Nah, tapi kita sehingga maksud saya kalau dengan pertanyaan model khilafah yang mana, itulah saya selalu mengatakan I am not sure actually. Model khilafah mana yang mereka rujuk. Tapi kalau saya masih penasaran juga sebenarnya. Tapi kalau yang kemudian saya lihat di Indonesia gitu, ya yang kemudian sering mereka sampaikan ya simbol-simbol yang tadi itu yang justru mungkin saya juga tidak terlalu ini pasti juga gitu. Kenapa? Maksud saya begini, kenapa yang tidak yang mereka diskusikan atau mereka dorong bukan nilai-nilai yang dibangun oleh Rasul gitu. Pada waktu zaman beliau di Madinah misalnya. Tapi kok kayaknya sepertinya ada yang lain, khilafah yang lain. Ya, karena tadi kan di awal tadi kita udah bicara tentang 3 paradigma tadi itu. Sebenarnya kalau dalam paradigma hubungan negara dan agama ada juga yang menambahkan 2 lagi, yaitu paradigma formalistik dan paradigma substansialis. Nah, maka khalifah itu paradigmanya formalistik. Yang penting formalnya dulu wujudnya Islam. Berarti ini kan pasca Rasul ya? Rasul. Oke. Kalau begitu baiknya kita bicara dulu bagaimana konstruksi khilafah itu muncul. Iya. Sehingga kita nanti bisa melihat dengan baik. Oke, selesai. Nabi Muhammad meninggal. Mewariskan, ya boleh kita sebut politi lah. Kalau memang kita sebut politi karena ya ada kekuasaan negara dan seterusnya. Iya. Tapi lalu disitulah muncul perdebatan yang sangat serius menyangkut siapa yang harus menjadi pengganti Nabi Muhammad. Nah, maka saya ingin masuk ke poin ini sebagai poin pertama. Ketika Nabi Muhammad meninggal, kemudian tidak menyebut siapa yang harus menggantikan beliau. Sebenarnya ada satu pelajaran tadi itu, meritokrasi. Satu. Iya. Yang kedua, saya menafsirkan berarti di situ ada pesan asyasah umur dunia hukum. Politik urusan dunia. Iya. Dalam hal pemimpin negara, Nabi Muhammad tidak pernah menyebut siapa yang harus menggantikan beliau. Meskipun perang mungkin ya. Yeah. Tapi dalam hal menjadi imam, beliau menyuruh Abu Bakar. Bukan berarti lalu negara dan agama dipisah-pisah. Tapi Nabi Muhammad ini karena kualitasnya yang istimewa, kemudian juga di luar tradisi kemanusiaan biasa, lalu beliau ya katakanlah, saya mengibaratkan begini. Seorang bapak punya 2 anak, 3 anak laki-laki. Ada yang disuruh begini, ada yang disuruh begitu, ada yang disuruh begitu. Yeah. Kita tidak pernah tahu ketika kita masih kecil. Belakangan setelah besar kita tahu, loh, dulu sama bapak itu saya disuruh gini. Ternyata memang bapak udah melihat bakat saya ke situ. Nah, maka di dalam ketidakmunculan penunjukan Rasulullah kepada pengganti beliau dalam hal negara, menurut saya bukan berarti beliau tidak tahu siapa yang harus ditunjuk, tapi itu min umurid dunia. Di urusan dunia yang kalian sendiri harus selesaikan. Nah itu. Artinya bermufakat lah gitu ya. Mufakat. Jadi ada meritokrasi, ada bermusyawarah lah kayak gitu ya. Tapi ternyata nggak semudah itu. Iya. Setelah menjadi praktek. Karena begitu Nabi Muhammad wafat, tidak ada lagi hal yang bisa ditanyakan kepada beliau, maka semua yang bersifat otentik tadi berhenti. Menjadi aktual. Yang aktual itu apa? Satu versi mengatakan, begitu Nabi Muhammad wafat, sekelompok pemimpin Madinah kumpul. Asli Madinah ya? Iya. Mereka berkumpul di sebuah tempat namanya Saqifah Bani Sa'adah. Di aulanya Bani Sa'adah itu mereka kumpul. Bilang, Muhammad sudah meninggal. Maka yang berhak menjadi pemimpin bukan lagi orang Mekah, tapi kita orang asli. Orang Madinah. Gitu. Waduh. Itu di situ. Sehingga rebutan lah antara Bani ini, itu. Lalu salah satu dari mereka, kalau gini nggak selesai. Mereka manggil, kalau tidak salah, manggil Khattab.
Umar bin Khattab dipanggil, ini ada perdebatan begini, Nabi aja belum dikubur, ini orang udah berebut kekuasaan. Iya. Lalu mereka datang, Umar bin Khattab ngajak Utsman, ngajak Abu Bakar. Akhirnya mereka rebut, saling tunjuk begitu datang. Kamu. Singkat kata, akhirnya Abu Bakar yang terpilih. Maka menurut versi sejarah ini, Abu Bakar itu terpilih di Bani Saqifah Bani Sa'adah. Ketika Ali masih memandikan atau bahkan masih bersama jenazah Nabi Muhammad. Nah, itulah lalu lahirnya divisi atau perpecahan yang kita sebut dengan khilafah dan imamah itu. Dimulainya dari situ. Dimulai dari situ. Nah, oke, ya. Jadi satu sisi berhenti. Kalau kita rinci panjang banget perdebatan di Bani Saqifah, di Saqifah Bani Sa'adah itu panjang sekali. Tapi intinya itulah yang lalu menunjuk Abu Bakar sebagai khalifah. Bani ini yang menunjuk yang dari Madinah. Bukan hanya Bani itu, tapi sudah dengan ada Abu Bakar, ada Utsman, ada Umar, dan mereka mengatakan begini, al-a'immatu min Quraisy. Pemimpin itu orang Quraisy, gitu kan? Maka debatlah panjang. Nanti kita kalau berminat bisa baca bukunya itu lebih dalam sebagai sebuah fakta sejarah. Tapi singkat kata di situ. Begitu balik ke kerumunan, orang mengatakan, kami telah mengangkat Abu Bakar sebagai pemimpin baru setelah Nabi Muhammad. Yang H itu siapa? Pengikut Ali. Iya. Sebelum Nabi Muhammad meninggal, Ali ini sudah punya kelompok. Namanya Syi'atu Ali. Syi'atun itu artinya kelompok, pengikut. Maka Syi'atu Ali itu artinya para pengikut Ali. Dari kata Syi'atu Ali itulah lalu mereka disebut dengan Syiah. Para pengikut Ali. Pengikut Ali itu ya Salman Al-Farisi, Abu Dar Al-Ghifari, rata-rata orang Persia itu. Dan pemikir-pemikir. Pemikir-pemikir. Nah, sampai di situ kemudian dikatakan kepada Ali, mereka nggak terima. Nah, gitu loh. Akhirnya itulah lalu kita bicara tentang khilafah dan imamah. Para pengikut Ali tidak mengakui kekhalifahan Abu Bakar atas dasar itu tadi dan sampai ke bawah sehingga mereka mendirikan satu sistem kepemimpinan tersendiri yaitu imamah yang dimulai dari Ali. Itu sampai di situ itu tricky. Nah, gitu loh. Itu sudah politik ya? Sudah politik. Nah, karena itulah ketika tadi ada pertanyaan khilafah mana yang sebenarnya dirujuk oleh kelompok-kelompok yang saya ragu mereka paham sejarah secara detail. Karena tidak ada satupun yang bisa dijadikan role model ya. Betul. Oke ya. Sampai saya nanti ingin kalau ada waktu kita bisa bongkar khilafah dan imamah, tapi kita bicara khilafah dulu untuk sampai kepada pertanyaan sebenarnya khilafah apa yang ingin mereka perjuangkan. Nabi Muhammad menantu Abu Bakar. Tapi Abu Bakar terpilih bukan oleh Nabi Muhammad, tapi oleh konsensus. Maka pada saat itu kita melihat meritokrasi, ya kan? Iya. Dari Abu Bakar ke Umar, meritokrasi. Dari Umar ke Utsman, meritokrasi. Dari Utsman ke Ali, meritokrasi. Betapapun kita melihat bahwa di tengah-tengah itu terbunuh. Iya. Nah itu. Terbunuh itu apa? Berarti di situ ada political division. Iya. Nah gitu. Makanya ini agak mengerikan. Profesor Munawir Sazali, mantan Menteri Agama Republik Indonesia pada zaman Soeharto dulu, beliau mengatakan sejarah politik Islam itu seperti kita melihat gunung, katakanlah Gunung Arjuna itu ya. Iya. Dari sini kita lihat bagus banget. Indah, landai. Tapi begitu kita masuk ke gunung itu, apakah sebagus itu? Iya, nggak nampak ya. Nggak nampak yang bagus itu. Sehingga beliau mengatakan itulah sejarah politik Islam. Kelihatannya bagus, tapi begitu kita masuk, onak duri, tumpah darah. Kalau masih khilafah yang Rasyidun, yang 4 masih oke. Tapi kalau sampai ke khilafah yang dinasti, meskipun khilafah yang Khalifatul Rasyidin pun juga sudah. Mereka pun Umar, ya Abu Bakar terbunuh semua. Nah. Artinya meninggalnya kan politis gitu, sangat politis. Maka pembacaan politis ya, orang ada yang tidak setuju. Pembacaan politis tentang kekhalifahan Utsman itu kan begini. Utsman ini 6 tahun jadi 12 tahun jadi khalifah. 6 tahun pertama
adil, 6 Betul. tahun kedua korup, Iya. nepotis. Indikator paling jelasnya adalah ketika dia mengangkat, Yang korup itu beliaunya atau orang-orang pasti sistemnya ya. sistemnya ya? Sistemnya. Karena Usman sendiri nggak butuh apa-apa. Iya, iya. Karena beliau kan sudah orang terkaya ya pada Orang waktu terkaya, Dzulqarnain Iya. sampai julukannya. Tapi yang paling indikator paling terang itu adalah ketika beliau mengangkat sepupunya sebagai gubernur itu. di mana Damaskus, Iya, namanya Muawiyah itu. iya. Itu yang sistem keamiran itu ya. Oke ya. Sistem Jadi keamirannya. khalifah terakhir kan Ali. Ketika Ali naik sebagai khalifah, gubernur di Damaskus, Damaskus Umayyah, diganti. yang tidak lain Muawiyah, bukan Umayyah. Muawiyah yang tidak lain adalah sepupu Utsman, menuntut, kamu ini presiden kok nggak bisa ngatasi pembunuh presiden sebelummu itu. Nah, kira-kira begitu. Maka terjadi perang antara Ali dan Muawiyah. Itu bisa kita sebut dengan perang saudara lah ya. Itu perang kedua, civil war. Perang kedua. Karena sebelumnya sudah terjadi perang antara Ali dan Aisyah. Disebut perang Jamal itu. Itu juga perang saudara. Itu juga perang saudara, civil war. Nah, gitu loh. Nah, tapi itu belum melahirkan political division atau sudah melahirkan political division, tapi tidak setajam pada zaman perang antara Ali dan Muawiyah. Ali dan Muawiyah perang, dalam satu perang disebut dengan perang Siffin. Ali punya kelompok, namanya Syi'atu Ali tadi itu, dengan sendirinya aliran pengikut imamah ini sudah ada. Gitu loh. Ya. Sementara Muawiyah ini sebagai gubernur belum disebut sebagai kelompok Sunni, tapi begitu berperang dengan Ali, sebenarnya peperangan itu hampir dimenangkan oleh kelompoknya Ali. Ya. Tapi terjadi istilah dalam politik Islam itu tahkim atau arbitrase dengan cara mengangkat Al-Quran di atas tombak oleh utusan dari Utsman bin Affan. Muawiyah itu tadi ya. Oleh Muawiyah, Ya, oleh utusannya Muawiyah. Oleh. Kemudian terjadi perdebatan di kalangan Ali sendiri. Apakah kita menerima tawaran damai ini atau lanjut? Karena kita udah mau menang. Nah, bagian mengatakan, ya namanya musuh nyerah masa diserang terus. Sementara yang satu bilang, enggak, ini tipu daya. Nah, kita terus saja. Ali sendiri, menurut satu versi sejarah, cenderung kita lanjutkan perang. Karena sudah mau menang. Ternyata ada satu kelompok di dalam Syi'atu Ali tadi itu, kelompok Syiah, sebelum menjadi Syiah seperti yang kita kenal sekarang ini, itu mengatakan, musuh udah mau nyerah masa diserang terus. Maka kita terima tawaran tahkim. Tapi ternyata tawaran itu menjadi bencana karena masing-masing pihak ngomong, wakil Ali mengatakan, kami mencopot kekuasaan Ali sebagai khalifah sebagaimana kami melepaskan cincin ini dari tangan. Mereka maunya itu kan tahkim ini 0-0. Gitu. Ternyata wakil dari Muawiyah tampil dan kami memasang dan karena cincin kekuasaan ini sudah dicopot oleh Ali, maka kami memasangkannya ke cincin Muawiyah. Sudah, maka terjadi political division lagi karena Syiah tadi lalu pecah jadi dua. Namanya Khawarij. Nah, jadi sudah ada 3 aliran politik. Ini menarik juga perang antar saudara ini juga ya. Civil war dalam Islam ini. Islam. Cuma itu tadi. Kalau kita ungkap begini di publik, dikira kita nggak cinta Islam. Gitu. Itulah yang tadi saya katakan, dalam membaca sejarah, membaca politik, membaca apapun, tetap kita menggunakan pendekatan menurut saya yang otentik dan yang aktual. Karena intinya bahwa bisa diambil garis lurus, kalau setelah Rasul, ya itu Islam aktual ya. Setelah Rasul itu Islam aktual. Jelas. Yang otentik itu zaman Nabi. Artinya meskipun Khalifatul Rasyidin, ya tetap aktual. Karena apa yang dilakukan oleh Khulafaur Rasyidin pun juga berdasarkan pada tadi pembicaraan ya, musyawarah, berbagai kegiatan yang memang harus dimufakat ya, diambil kemufakatan gitu ya di antara mereka. Ya artinya kalau kita berbicara khilafah
masa Khalifatul Rasyidin, terus kemudian Khilafah Abbasiyah, Umayyah sampai Utsmaniyah, Turki Utsmani. Ya sebenarnya kita tidak bisa menyebutkan bahwa itu adalah role model dari negara Islam ya. Sama sekali tidak. Tidak bisa. Makanya saya sering menyebutnya sebagai Islamic polity. Iya. Islamic polity ketimbang sebagai ya apa ya? Ya makanya selalu pertanyaan saya itu adalah, Dan nampaknya itu juga yang diadopsi oleh kesultanan-kesultanan Islam di Indonesia mungkin, atau negara atau apa kerajaan-kerajaan Islam di saya Nusantara. kira itu lebih ke Utsmani. Iya, Karena memang konteksnya waktu itu Utsmani kan pemimpin dunia Islam. Iya, iya. Sehingga modelnya dianggap sebagai role Oke. oleh dunia Islam, termasuk konon dengan Sultan Agung segala macam itu kan. Nah, tapi kalau ya tapi Utsmani antara yang awal dan akhir pun sudah berbeda. Iya. Makanya bicara khilafah ini nggak bisa global. Banyak prototipe ya. Oke, misalnya saya sebut saja. Formulasinya ya. Oke. Khalifah Rashidah itu khalifah yang sebenarnya. Jadi negara Madinah adalah negara Nabi, itu uncomparable. Menurut saya uncomparable. Iya. Kemudian Khalifah Rashidah itu luar biasa. Meskipun di dalamnya ada unsur-unsur aktual gitu ya. Termasuk Nah, kepemimpinan mereka akhirnya pun juga terbunuh masing-masing. Tetapi meritokrasi keterbukaan masih ada. Iya, betul. Tapi begitu sampai kepada khilafah Umayyah, itu dinasti. Iya. Setelah Khalifah Umayyah digantikan oleh Abbasiyah. Khalifah Bani Umayyah yang tumbang menyisakan seorang pangeran. Namanya Abdurrahman Ad-Dakhil. Jadinya monarki ya. Sehingga Monarki karena kemudian Ad-Dakhil ini lari ke Spanyol mendirikan kerajaan Islam Spanyol. Dari Ali sampai ke Muawiyah, posisi ibu kota dipindah dari Madinah ke Mekah. Damaskus. Damaskus. Begitu diambil alih oleh Abbasiyah, dipindah lagi dari Damaskus ke Baghdad. Nah, itu ya. Dan itu kan sudah melalui banyak hal. Di dalam Bani Abbasiyah itu terdapat begini. Ketika Ali jadi khalifah, kemudian digantikan oleh Muawiyah, itu kan dia punya anak dua. Hasan, Husain. Hasan ini kooperatif. Iya. Tinggal di Mekah. Sementara Husain rebellious. Dia tinggalnya di Irak, di Najaf dan sebagainya itu. Hasan sebagai tahanan rumah itu sangat kooperatif. Toh masih mati terbunuh oleh racun dari tentara Muawiyah. Maka ya Husain makin marah. Kakakku yang udah alim aja masih dibunuh, gitu kira-kira gitu ya. Maka terjadi peristiwa Karbala dan seterusnya itu. Intinya Syiah terpinggirkan. Tapi Bani Abbasiyah itu kan juga Ahlul Bait. Iya. Sehingga TikTok lah. Itu mereka. Gimana? Kamu mau nggak kita hancurkan Bani Umayyah? Boleh, tapi dealnya apa? Nah, kira-kira gitu. Dealnya adalah kalau Bani Umayyah hancur, maka kami menjadi penguasa baru, Syiah masuk politik bersama kami. Gitu loh. Begitu Bani Abbasiyah berdiri, ternyata Syiah juga nggak dapat tempat. Akhirnya mereka lari ke Afrika, ke Tunisia hari ini, dan mendirikan satu kerajaan baru namanya Dinasti Fatimiyah. Nanti pada zaman Dinasti Fatimiyah Khalifah yang ke-6, mereka menaklukkan Mesir, dan kemudian berdirilah kerajaan Fatimiyah di situ, di bawah Khalifah Al-Mu'izz, lalu mendirikan Universitas Al-Azhar. Jadi Universitas Al-Azhar itu didirikan oleh rezim Syiah sebenarnya. Dari situ lalu nanti ada Ayyubiyah. Banyak. Jadi mana yang mereka rujuk? Oke. Jadi kalau pertanyaan tadi di segmen terakhir saya, lalu bagaimana masa depan khilafah ini untuk yang akan kalau masa depan khilafahnya HTI jelas nggak akan bisa. Tapi kalau khilafah dunia Islam saya nggak bisa menjawab. Jadi saya bisa menyimpulkan kolega ilmu pemerintahan bahwa kalau kita berbicara khilafah setelah Khalifah Rasyidin yang sebenarnya sudah Islam aktual, sehingga tidak ada prototipe yang bisa kita jadikan role model ya. Rasyidin masih lah, Rasyidin masih. Karena prototipenya sangat banyak ya. Dan pembelahannya
luar Ya, biasa. maka kalau cukup mau banyak. menjadikan prototipe ya prototipenya Khulafaur Rasyidin itu. Iya, selesai di Jangan situ. toleh kemana-mana. Iya. Karena istilah itu tidak ada. Oke, saya kira pembahasan hari ini oleh Pak Boy luar biasa, ya, sangat komprehensif. Kita meskipun tadi kesimpulan terakhirnya, ya kalau mau mengacu prototipe khalifah yang sesungguhnya ya selesai di Iya. Khalifah Rasyidin. Ya, di empat pemimpin, empat khalifah yang ada itu, Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman, dan Ali. Ya, tentu keempat ini pun juga tadi disampaikan oleh Pak Boy ada beberapa kekurangan juga ya, ada beberapa kekurangan juga. Itulah yang masih bisa kita sebut sebagai khilafah. Nah, gitu. Ya, kekurangannya bukan di orangnya, tapi di sistem yang dibangun. Sistem yang dibangun. Dan itu tadi loh keaktualannya. Iya, keaktualannya. Nah, artinya kita masih masih menimbulkan pertanyaan bagi kelompok-kelompok yang selama ini di Indonesia ingin mendorong khilafah gitu. Khilafah yang mana yang mau didorong gitu. Bahkan kemudian khilafah ini justru jadinya adalah realitas Islam politik ya. Karena dibawa ke pilkada, dibawa ke pilpres yang justru sesungguhnya bukan khilafah yang ingin didorong ya, tetapi sistem lain. Ya, wallahu a'lam bishawab. Saya kira itu perbincangan pada hari ini Kolegium Ilmu Pemerintahan. Kesimpulannya tadi sudah saya sampaikan. Ke depan ada beberapa yang bisa kita diskusikan di kelas politik ya, yang nanti akan didesain sedemikian rupa oleh Laboratorium Ilmu Pemerintahan. Semoga pertemuan kali ini bermanfaat dan kita bisa memetik hikmahnya. Dan terima kasih Pak Boy atas kesempatan yang telah diberikan pada kami pada hari ini. Ini hampir 1 jam lebih kira-kira. Terima kasih Kolegium Ilmu Pemerintahan. Saya tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.